9. Hanya 9% yang berhasil mengeksekusi goal yang mereka inginkan. 180. Lu cuma butuh 180 hari untuk masuk ke kategori 9% tersebut. Dan semua orang bisa melakukannya. Gue perkenalkan, yang namanya Monk Mode. Tapi sebelum kalian bisa menerapkan konsep ini, kalian butuh sadar, kalian butuh internalisasi dua hal ini. 1, lu udah tahu apa yang lu kagak mau. 2, lu tahu kalau misalnya lu kagak merubah apapun, hidup lu akan seperti apa. Coba kalian pause video ini dahulu. Dan coba pikirin atau bahkan observasi ke sekitarnya kalian. Kalian cari studi kasus orang-orang yang tidak melakukan apapun di hidupnya. Akhirnya, hidupnya kemana sih? Fungsinya simulasi atau stimulasi ini adalah untuk kalian kebayang kalau kalian kagak ngerubah apapun, kalian tahu apa yang akan terjadi ke diri kalian. Dan biar kagak terjadi, kita mulai aja Monk Mode. Banyak orang sangat mudah untuk ngomongin goal. Goal gue adalah punya 100.000 subscribers. Goal gue untuk mendapatkan 1 miliar pertama. Goal gue adalah untuk mendapatkan mobil baru. Dan bahayanya mempunyai goal-goal tersebut, kita tuh mempunyai kebiasaan, kita sebagai manusia mempunyai kecenderungan untuk ngomongin ke sekitarnya kita. Ya namanya juga makhluk sosial, kita pengen kasih tahu dong ke teman-teman kita bahwa kita tuh mau melakukan apa. Tapi secara sains, kalau kita ngomongin goal kita aja, itu tuh sudah melepaskan dopamin. Dimana pelepasan dopamin ini membuat kita itu berasa kita tuh sudah melakukan sesuatu. Tubuh kita juga merasakan hal yang sama kalau misalnya kita sudah mendapatkan suatu pencapaian. Jadi kalian bayangin, kalian ngomong doang dan kalian melakukan suatu pencapaian, rasanya sama. Dan itu kenapa orang-orang yang sudah ngomongin goalnya, terutama di media sosial, berasa mereka tuh udah sampai. Padahal mereka baru ngomong doang. Dan itu kenapa gue rekomendasiin kalian untuk work in private. Gak usah ngomongin goal kalian ke semua orang, guys. Cukup kalian internalisasi ke diri kalian sendiri. Dan gue harapkan semua warga kreatif jelasnya pemikirannya kritis-kritis. Kagak harus sampai bener kalian semua cut off, beneran kalian private kerja sendiri, guys. Tapi yang kalian butuh aja, yang butuh konteksnya kalian ya kalian butuh sosialisasi goalnya kalian. Tapi kagak usah ke orang-orang random, terutama di media sosial, untuk kalian kasih tahu goalnya kalian apa. Fungsinya kerja secara private ini apa sih? Jadi kalian udah tahu apa yang kalian harus fokus. Kalau misalkan ada suatu kesempatan yang datang, kalau misalnya tidak sesuai dengan kalian punya goal, kalian bisa dengan gampang ngomong no, tidak. Karena kalian harus fokus ke apa yang kalian pengen coba capai. Forget attention, grow in private, work in silence. Bikin aksi lu yang berbicara buat diri lu. Lu kagak butuh validasi secara eksternal bahwa lu tuh udah kerja. Atlet-atlet terbesar di dunia, sebelum memulai pertandingannya mereka tuh biasa mempunyai namanya pre-game routine. Mereka punya rutinitas sebelum ke pertandingan utamanya mereka. Dan ini bisa dibilang sesuatu yang sangat mundane, membosankan. Layaknya kalau kita lihat orang stretching, terlihat tidak ada yang signifikan. Layaknya kalau misalnya kita lihat orang menulis di pagi hari, terlihat tidak ada yang signifikan. Tapi hal-hal ini yang memulai, yang bikin kita punya software, badan kita itu warm up kan. Pemanasan untuk bisa melakukan sesuatu yang produktif. Jadi kalian harus bisa mengasah semua keterampilan yang terlihat membosankan di mata orang lain. Tapi kalian tahu bahwa keterampilan-keterampilan tersebut dibutuhkan untuk kalian bisa mengoptimalisasi kalian punya aktivitas untuk bisa mendapatkan produktivitas yang optimal. Sekali lagi, percaya sama gue, mungkin terkesan membosankan, tapi kegiatan-kegiatan membosankan itulah yang akhirnya akan mendatangkan kreativitasnya kalian. Dan bisa apapun di dalam konteksnya gue, bahkan mencuci piring di malam hari. Seriusan guys. Lalu terakhir, kalian harus buat yang namanya anti-vision. Dimana gue yakin kalian semua pasti mempunyai visi masing-masing kan. Coba kalian bayangin kontras terhadap visi-visinya kalian. Contoh kalau misalkan visinya kalian bisa mendatangkan 100.000 subscribers, kalau misalkan kalian kagak dapat 100.000 subscribers, apa yang terjadi? Coba visualisasi dengan kalian mendeskripsikan apa aja anti-visionnya kalian. Kalian akan berasa suatu energi yang negatif. Kalian akan berasa sesuatu yang tidak nyaman. Karena kalian berasa, wah, kagak boleh nih, gue harus memastikan vision gue itu terjaga dan tercapai. Dan semua yang gue ngomong di video ini butuh ada bumbu ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kagak ada bumbu ini, kalian kagak ada yang namanya the power of kepepet. Kalian kagak punya cukup dorongan untuk memulai aktivitas-aktivitas mangmut yang gue bagikan di awal video. Karena kalian pasti berasa kagak ada yang kepepet. Kalau misalnya gue kagak ngelakuin, emang kenapa bro? Bingung mulai mendeskripsinya gimana? Layaknya orang kalau misalnya mulai vision board. Kalian bikin anti-vision board. Dimana vision board kan orang-orang biasa taruh mobil Ferrari lah, kapal pesiar. Dan coba kalian bayangin anti-vision board itu seperti apa. Logikanya dengan kalian mencoba melakukan ini semua,
kalian pasti akan berasa tidak nyaman. Dan kalian harusnya mau memastikan dengan segala cara kalian tidak merasakan apa yang ada di anti-vision board tersebut. Jadi kalau misalnya gue rekapin, monk mode itu adalah gaya hidup. Gaya hidup dimana kalian benar-benar fokus terhadap apa yang kalian ingin capai di hidup ini. Analoginya layaknya kalau misalnya singa tuh lagi lapar banget. Mereka tuh kalau misalnya berburu pas lagi lapar tuh bener sprint gila-gilaan untuk mendapatkan apa yang mereka mau capai. Ya, makanannya mereka buat kagak lapar. Jadi sekarang aksi konkretnya apa nih yang bisa kalian lakukan untuk memastikan kalian bisa mencoba metode monk mode ini? Apa yang bisa memastikan kalian itu kagak cuma dengerin video ini, abis itu kagak ngelakuin apapun? Kalian butuh mengikuti langkah-langkah ini. Pertama, kalian harus beneran pilih tujuannya kalian. Apa yang kalian pengen capai? Apa goalnya kalian? Tapi sekali lagi, kagak usah kalian beberkan ke semua orang. Cukup sampaikan ke orang-orang yang terasosiasikan dengan goal tersebut jika goal tersebut tercapai. Tujuannya harus jelas dan spesifik. Kemudian kita harus melakukan suatu rencana aksi yang terperinci untuk mendapatkan goal tersebut juga. Yang ngomong mudahnya adalah sistem. Bikin sistem yang hasil dari sistem tersebut menghasilkan goal yang kita inginkan. Contohnya kalau misalnya gue mempunyai tujuan mendapatkan 100.000 subscribers, gue akan coba memikirkan untuk mendapatkan 100.000 tersebut, apa aja yang harus gue lakukan. Contoh, gue harus bisa memproduksi 100 video. Lalu coba gue internalisasi kira-kira apa aja yang harus gue lakukan untuk memastikan gue bisa memproduksi 100 video. Sistemnya seperti apa? Pre-game rutin gue seperti apa? Layaknya atlet mempunyai rutinitas sebelum mereka mulai pertandingan. Jadi pre-game rutin seperti apa yang bisa gue lakukan yang memastikan gue bisa memproduksi 100 video tersebut. Di sini mungkin ada yang agak bingung kayak rutinitas seperti apa bro? Buat kalian seperti itu gue rekomendasikan kalian copy aja. Kalian visualisasi atau bahkan cari orang-orang, role model atau mentor yang kalian puja, suatu sosok figur yang kalian berasa mereka itu kira-kira kalau mau melakukan ini mereka punya rutinitas seperti apa ya? Habit mereka di pagi hari seperti apa, siang seperti apa, malam hari seperti apa? Dan kagak cuma dalam konteks habit yang bagus terlihat aja loh. Kita juga harus mikir habits jelek-jelek seperti apa yang mereka eliminasi. Contoh scrolling media sosial lebih dari 2 jam setiap harinya. Kita mikir kira-kira mentor kita, role model kita, atau sosok figur yang kita puja ini, kira-kira mereka tuh scrolling media sosial sampai 2 jam gitu setiap harinya. Kalian internalisasi dan apapun itu jawabannya kalian coba copy juga. Jadi bukan terhadap habit yang actionable mereka lakukan, tapi juga peraturan-peraturan yang mereka terapkan ke diri mereka untuk memastikan habit mereka tuh lebih produktif lagi. Dan ini nyambung ke poin terakhir gimana cara kalian bisa menerapkan konsep monk mode ini, yaitu adalah eliminasi. Eliminasi hal-hal yang kagak penting, kagak cuma gadget, kagak cuma orang, bahkan kesempatan. Apapun yang tidak penting kalian eliminasi selama 180 hari. Komit. So, gue harapkan kalian bisa mencoba konsep monk mode ini dan kalian coba lakukan selama 180 hari. Dan kalau misalnya kalian sudah selesai 180 hari, coba balik lagi ke video ini dan kalian sharing pengalaman kalian terhadap mencobain monk mode ini. Dan buat kalian yang udah pernah coba, kalian mungkin juga bisa sharing di kolom komentar apa yang kalian rasain. Buat warga kreatif lainnya bisa tahu, wah ternyata beneran works ya, kagak cuma si Agus Leo Halim doang. Dan buat kalian tertarik untuk bikin konten seperti gue ada kelasnya namanya Ruang Kreatif. Bisa ikutin kelas gue yang namanya Ruang Kreatif. Ruang Kreatif adalah sebuah komunitas di mana gue, Agus Leo Halim, akan memberikan 12 modul interaktif untuk kalian mengerti bagaimana kalian bisa menghasilkan dengan konten, aka cuan. Mau kalian itu kreator atau kalian itu business owner. Dan akan selalu ada mystery guest yang luar biasa untuk setiap minggunya di komunitas ini. Ini bukan cuma teori tapi ada praktek langsung apa yang harus kalian lakukan dan bahkan langsung pitching dengan brand di lapangan. Dan udah banyak banget warga kreatif yang membagikan hasil mereka dari menerapkan apa yang diajarkan. Semua testimoni ini pure dari warga kreatif yang masuk ke ruang kreatif, kalian bisa tinggal pause sendiri dan baca sendiri. Dapat endorse dan lain-lainnya. Pokoknya keren banget ya ruang kreatif. Dengan harga yang kita bayarin sih udah sangat-sangat balik modal ya. Jadi hari ini kita semua warga ruang kreatif itu berhasil pitching ke 4 brand dan itu seru banget, pengalaman yang menarik dan gak bisa diulang lagi. Semua digital produk gue, link ada di deskripsi. Itu aja, next video kalian pengen gue ngomongin apa tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.